akan lari karena mau capai impian dan juga karena keterpaksaan yang kita bikin dalam pikiran untuk lari. Sehingga kita akan jauh lebih mudah mencapai apa yang kita mau dan merubah apa yang ada di diri kita. Pertama-tama harus dipaksa, lama-kelamaan jadi budaya gitu kan ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita harus memaksa diri kita untuk akhirnya memiliki sebuah kebiasaan yang berbeda gitu ya. Gitu, Pak Thomas, tapi seringkali kita bertemu sama orang-orang di mana yang resisten gitu. Dia udah dikasih tahu berkali-kali gitu bahwa jalan kamu tuh salah gitu. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Senang banget akhirnya kita ketemu lagi. Hari ini kita sudah sampai di episode yang ke-15 ya. Kalau ngikutin dari episode kita di awal-awal, kita membicarakan tentang transformasi. Kan seperti berulang-ulang saya katakan, kita tidak bisa tidak bertransformasi. Nah, sampailah saat ini kita ke bagaimana memiliki skill set. Bagaimana memiliki kemampuan-kemampuan yang tepat, teman-teman. Supaya kita bisa mencapai tujuan kita dengan jauh lebih nyaman dan lebih efektif. Hari ini saya ditemani oleh Mbak Ayu, seperti biasa, sahabat saya, seorang psikolog yang akan menggali kita bertanya berbagai macam pertanyaan yang menarik kepada saya dan kepada narasumber kita untuk memahami lebih lanjut sebetulnya ada kemampuan apa sih yang diperlukan supaya kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Dan kita akan ditemani oleh Pak Thomas Sugiarto. Beliau adalah seorang coach pembina entrepreneur muda di bidang proteksi keuangan. Jadi pengalamannya udah segudang dalam membangun leader-leader di bidang proteksi keuangan. Jadi dia coach yang cakep banget nih teman-teman. Kita bisa belajar banyak dari Pak Thomas Sugiarto. Ya, tanpa menunggu lama-lama kita panggil ya Mbak Ayu dan Pak Thomas. Apa kabar Mbak Ayu dan Pak Thomas? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa kalau Pak Thomas. Pak Thomas, seperti yang disampaikan sama Mbak Lucy tadi, kita membahas hari ini tentang sebetulnya kemampuan atau kompetensi apa yang kemudian dibutuhkan individu untuk bisa mencapai suksesnya dengan cara yang lebih efektif. Nah, kalau kita berbicara mengenai kemampuan yang tepat, yang mendukung kita untuk bisa sukses dengan efektif gitu Pak Thomas, sebetulnya hal-hal apa aja sih Pak yang diperlukan atau kemampuan apa sebetulnya yang diperlukan Pak? Oke. Jadi sebenarnya mungkin saya tarik sedikit ya sampai sebelum ke kemampuan gitu ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya orang mau sukses, setiap orang mau sukses ya itu sangat bisa. Sepanjang segala sesuatunya adalah keputusan di tangan dia sendiri. Ya, hal yang terkait sama kemampuan dia sendiri ya. Saya mau jadi presiden yang tentukan kan DPR atau rakyat, nggak bisa dia putus sendiri kan. Jadi semua orang belum tentu bisa ya. Mau kerja jadi presiden direktur belum tentu bisa dalam arti karena yang tentukan kan pemilik perusahaan. Ya. Nah kalau kita mau jadi seorang yang luar biasa ya, asal keputusan untuk itu tergantung kita, maka itu bisa. Kontrolnya ada di kita gitu ya Pak, maksudnya ya Pak ya. Sepanjang kontrolnya ada di tangan kita ya. Iya. Oke. Nah, ada 3 prinsip dasar yang mendasari itu, ya, sampai dia kompetensi bisa. Ini menurut pandangan saya ya, yang saya bikin dalam satu konsep namanya BLA, ya, Believing, Learning, and Action. Jadi nomor 1, dia harus punya mindset keyakinan yang benar dulu, ya, tentang masa depan, tentang lingkungan dan sebagainya. Dia percaya dulu bahwa ini adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah termasuk dirinya sendiri ya. Yang kedua adalah dia mau belajar. Oke, dia mau belajar. Setelah dia yakin ini bagus, dia mau belajar. Nah, belajar tentang apa? Nomor 1 belajar tentang diri sendiri. Tentang dia sendiri ya, bahwa dia adalah orang yang dilahirkan jadi orang sukses. Selama ini hanya dia tidak tahu kalau dia sudah dibekalin segala potensi sukses. Sehingga seperti yang Lucy maupun Ibu Ayu tadi sampaikan bahwa ada
belief system yang salah, nah itu di situ ya. Yang ketiga adalah setelah dia belajar, ya, belajar itu meliputi belajar keluar dan belajar ke dalam. Belajar keluar berarti lihat apa yang saya tidak tahu. Belajar ke dalam adalah apa yang saya tidak tahu. Maksud tadi adalah apa yang saya tidak tahu, apa yang ada di dunia ini. Tapi yang belajar ke dalam adalah apa yang saya tidak tahu bahwa saya tahu. Ya, sehingga dia mau membuka diri untuk terima kritik atau mendapatkan masukan dari orang lain, sehingga dia mau bisa berubah. Oke? Iya, Kebanyakan orang tidak bisa berubah adalah karena dia pikir dia sudah tahu semua, sehingga dia nggak mau belajar hal baru, maupun dia tidak mau dikoreksi, sehingga ya jadi begitu aja tuh. Akhirnya mentok sana, mentok sini, kemudian apa yang ketika dia nggak bisa, dia anggap itu nggak bisa. Padahal belum tentu tidak bisa. Udah ngeblok gitu ya Pak ya? Pokoknya dia percaya dia nggak bisa, udah gitu ya, nggak mau usaha lagi ya Pak? Tapi kalau dia pahami prinsip itu, maka dia tahu bahwa sebenarnya yang kita tahu itu sangat kecil. Sementara yang paling besar adalah kita tidak tahu. Hal-hal yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu itu sangat-sangat besar. Sehingga kalau kita pahami konsep ini, maka kita akan explore. Ya, ketika kita hadapi masalah, oh saya nggak tahu masalah ini, saya bisa tanya sama orang. Saya tidak tahu bahwa saya kekurangannya apa. Saya membuka diri untuk terima masukan. Dan kemudian ketika hadapi apapun, bisa dulu. Gimana? Cari tahu. Explore. Nah dari situ selesai, baru masuk ke action. Tapi action jangan langsung loncat action. Semakin hasil yang kompleks, semakin hasil yang membutuhkan proses atau hasil besar, itu membutuhkan persiapan. Harus bikin strategi dulu. Nah, baru strategi selesai, baru bikin rencana, setelah itu baru bikin yang namanya action. Sama dia siapkan mentalitasnya adalah bahwa kegagalan bukan kegagalan. Kegagalan adalah satu teman perjalanan sukses. Jadi kompetensi ini terbangun kalau tiga ini sinkron. 1, 2, 3. Sehingga kompetensi apapun tidak ada masalah. Persoalannya adalah, ya, contoh simpel adalah, misalnya saya tanya, Lucy bisa nggak bahasa Rusia? Nggak bisa. Ya, Bu Ayu juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Bahasa Mongolia? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bahasa Afrika? Saat ini nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Bahasa Turkistan? Belum. Nggak kan? Nah, selama ini orang terkungkung di situ. Oke? Sehingga, oh nggak bisa. Kenapa dia bilang nggak bisa? Karena dia referensi ke masa lalu. Sampai hari ini. Nah, tapi mindset itu, cara kita berubah, cara bertanya, berpikir, kalau saya mau, kalau Bu Ayu mau, kalau Bu Lucy mau, bisa nggak bahasa Rusia? Bisa. Kalau mau belajar ya, Pak ya? Harus belajar. Kalau mau, ya, bisa nggak bahasa Turkistan? Bisa. Kalau mau, bisa nggak bahasa Afrika? Bisa, kalau mau. So, apa yang tidak bisa? Ya nggak bisa. Oke. Ya. Keputusannya tergantung kita ya. Iya benar-benar Pak. Apa yang kamu nggak bisa? Hanya masalahnya adalah yang nggak bisa adalah yang nggak kita mau nggak bisa. Memilih kita maunya nggak bisa Pak. Benar, memilih untuk nggak bisa. Kita pasti bisa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak orang tidak lakukan? Ya. Nah, satu, karena tidak mau. Kedua, dia tidak tahu bahwa itu sesuatu yang bagus. Ketiga, dia nggak mau repot. Iya benar. Akhirnya dia tidak mempunyai kompetensi ke situ. Iya, benar banget. Jadi ya. Sebenarnya tergantung. Kayak misalnya, oh ini hasil bagus, saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa. Tapi ini kerjakan banyak orang sukses. Kemudian bisa hasil bagus. Memang saat ini saya nggak bisa. Tapi karena saya tahu ini tujuannya bagus, hasil bagus, saya akan belajar investasi perasaan, waktu, usaha, sehingga bisa mencapai itu.
Banget tuh Pak Thomas yang tadi Pak Thomas bilang. Pokoknya kalau ada apa-apa mindsetnya bisa dulu, karena sebetulnya kalau kita mau tahu, kita mau dan mau repot pasti bisa gitu ya Pak ya. Panjang keputusannya di tangan kita ya. Iya, keputusannya di tangan kita. Yang ada di kontrol kita kalau bahasanya kita ya Mbak Yu. Misalnya, lah keputusannya tergantung NASA mau nggak, ya kan? Tergantung Amerika mau nggak, Rusia mau nggak, betul nggak? Jalan-jalan bisa Pak, jalan-jalannya di mimpi dulu Pak sebelum ketemu NASA. Tapi menarik banget loh, thank you Pak Thomas ya. Bener. Ini satu konsep yang menarik banget Mbak Lucy. Apa believe, learning, and action. Kalau di proses transformasi yang believing, learning, and action. Itu kalau ini sudah saya bukukan. Nama bukunya apa Pak? Bukunya udah terbit sejak 2008. Apa namanya Pak? Buku judulnya Your Great Success Start From Now. Catat ya teman-teman ya. From now. Teman-teman yang lagi nonton di toko buku sudah nggak ada. Saya belum revisi untuk bikin lagi. Oh oke. Belum ada e-booknya nih Pak? E-booknya mungkin ada kali ya. Tapi udah 2008, nggak tahu Kompas masih jual. Kompas sekarang jual. Ya teman-teman, kita tunggu berarti buku revisinya yang edisi berikutnya dari Pak Thomas ya. Iya. Cetakan berikutnya. Iya, cetakan berikutnya. Sorry ya. Nah, Mbak Lucy, kalau misalnya kita bahas mengenai si proses transform sendiri, believing, learning, action itu kalau aku nggak salah ya, berarti itu masuknya ke kita percaya pada kejelasan tujuan kita, kemudian siapa kita, itu bisa masuk ke situ nggak sih Mbak sebenarnya? Sebetulnya inline Pak Thomas dan Mbak Ayu ya. Kalau Mbak Ayu mungkin karena ngikutin dari episode pertama ya. Tapi Pak Thomas yang tadi Pak Thomas katakan sebenarnya inline banget. Kalau buat aku yang namanya transformasi orang, kalau kita memang tadi mau ya Pak ya, kalau kita betul-betul mau bertransformasi dan sungguh-sungguh mau repot untuk bertransformasi, sebetulnya kita bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik. Kalau dalam proses yang selama ini kita sama-sama sharingkan ke teman-teman kan, mulai dari bagaimana teman-teman memahami tujuan teman-teman dengan sangat jelas sebetulnya gitu. Kemudian memahami diri teman-teman kayak tadi yang Pak Thomas sempat singgung sedikit, dan kemudian punya belief system yang mendukung dan sebagainya. Tentu actionnya itu ada di mulai dari memahami perilaku kita seperti apa, memahami kompetensi yang diperlukan untuk menutup gap yang ada itu seperti apa, sehingga akhirnya teman-teman bisa mengambil action yang tepat. Tadi aku nyatet dikit nih Mbak Ayu, Pak Thomas bilang sebetulnya pada saat kita mau mengambil action perlu beberapa hal yang pikirkan ya Pak ya, kayak misalnya persiapannya, strateginya, rencananya, baru action. Nah, dalam proses transformasi itu mulai dari kita memahami gimana sih kita sekarang, kompetensi kita, dan kita pengen apa gitu, sehingga menemukan gap-nya dan akhirnya membuat strategi yang tepat untuk menutup gap itu. Kalau dari saya melihatnya sih, nambahin nih ya Pak Thomas ya, kalau saya melihatnya proses peningkatan kompetensi manusia itu atau proses peningkatan kompetensi diri kita itu sebetulnya dimulai dari saat kita mau membuka hati kita untuk kita mau menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Jadi proses yang namanya learning itu adalah it's a journey, whole life journey gitu, sepanjang hidup kita, lifetime journey gitu ya. Jadi learning itu adalah a lifetime journey yang terus-menerus terjadi sepanjang hidup kita. Kita melihat sebuah learning itu bukan benda mati yang ada di satu bagian hidup kita saja, tapi itu adalah sebuah proses yang terus-menerus berkelanjutan. Kalau bicara soal kehidupan, sebetulnya ada past, ada present, ada future kan, ya kan? Nah, learning kayak gitu Mbak, kalau dalam proses transformasi. Kita di masa lalu sudah belajar sesuatu, tapi sebetulnya apa yang kita pelajari di masa lalu tuh kita bawa ke masa kini gitu. Kita nggak bisa tinggalkan begitu saja. Referensi ya, kalau tadi bahasanya Pak Thomas, masa lalu kita tuh jadi referensi untuk kita membangun learning kita di masa sekarang. Dan itu adalah sebuah peta harta karun yang sebetulnya bisa kita pakai. Tapi ketika kita sudah mengembangkan diri kita di masa sekarang, sebetulnya kita masih harus melihat ke masa depan. Bagaimana kita mengaplikasikan apapun yang sudah kita pelajari itu di masa depan. Jadi learning journey-nya adalah dari masa lalu ke masa sekarang ke masa depan, terus sampai akhirnya kita nggak ada di dunia. Itu menurut saya sih. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti belajar ya.
Karena sebetulnya learning is something yang terjadi seumur hidup kita, bukan hanya di satu titik kehidupan kita saja. Oke, menarik deh penjelasan pelengkap dari Mbak Lucy. Saya mau balik lagi nih ke Pak Thomas. Pak Thomas, kalau kemudian kita sudah sampai pada titik kita mau melakukan action, melakukan strategi, dan kemudian berusaha untuk meningkatkan kompetensi untuk mencapai sukses yang efektif begitulah ya. Nah, kalau kemudian pada proses meningkatkan kompetensi itu, selain kita butuh mau, itu apakah ada hal-hal lain atau ada etos-etos lain yang harus ada dalam diri kita untuk melengkapi cuma maunya aja gitu? Apakah mau itu cukup? Atau sebetulnya ada komponen-komponen lain yang bisa memboost up kita untuk bisa punya kompetensi yang pas, yang sesuai, yang pada akhirnya mendukung kita ke tujuan kita dan menjadi sukses meraih tujuan kita gitu, Pak? Itu ada hal-hal lain nggak sih, Pak, sebenarnya? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, kebanyakan kesalahan umum dari orang ya adalah dia melihat hari ini dia punya apa ya, and then dia menjalankan apa yang dia mau, yang ada lah ya. Nah, kalau konsep yang saya selama ini tularkan kepada teman-teman adalah bukan berdasarkan apa yang ada di muka ya, tapi adalah apa yang terbaik yang ada di masa depan, yang kita mau. Oke? Sehingga ketika kita pahami kenapa saya mau itu, why-nya dengan jelas, kenapa saya mau capai hasil itu, umumnya harus ada punya nilai emosi. Kalau kemauan yang tidak ada emosi untuk capai ke sana, maka kemauannya sangat-sangat lemah. Sehingga apapun kejadian bisa menggoyahkan kemauan itu. Iya, setuju, ya. setuju. Jadi ketika kita mau capai sesuatu, walaupun hari ini komponen yang dibutuhkan kita nggak ada, tapi karena kemauannya keras kita bisa lengkapi gitu loh. Ya, jadi tujuan harus jelas dulu, kemudian alasan mengapa kita mau capai tujuan itu jelas, lalu pekerjaannya seperti apa atau bisnisnya seperti apa. Kita susun strategi, pahami dulu, belajar dulu, baru dari situ baru kita tahu kompetensi apa yang kita perlukan. Ya kan? Jadi tidak secara konyol gitu, mau lakukan tapi tidak siapkan dengan baik. Kemudian juga yang lain adalah kita kebanyakan adalah lakukan secara mandiri sendiri. Tidak mempunyai coach atau mentor yang kita bisa ikuti. Jadi kalau bisa adalah bisnis ke depan untuk saat ini ya, kalau kita nggak punya modal kuat atau nggak punya apapun kuat ya, jangan membuat jalan sendiri. Lebih baik ikutin jalan yang sudah ada, ikutin ada mentornya atau apa, sehingga potensi kita salah itu jauh lebih kecil. Iya. Ya, jadi kemauan ditambah dengan coach yang ada, ditambah dengan pola yang ada, ditambah impian yang jelas, maka kita akan menuju ke sana dengan gampang. Iya. Aku ingat kalau sampai salah, berarti salah kita, bukan salah orang. Iya. Aku ingat bosku Pak Thomas. Aku punya bos yang selalu mengingatkan gitu ya kepada timnya seperti ini. Ya, mirip seperti yang tadi Pak Thomas katakan. Dia mengatakan gini, failing to prepare is preparing to fail, katanya gitu. Jadi betul-betul mempersiapkan diri itu key gitu, penting banget dalam membangun sebuah rencana untuk mencapai tujuan. Karena kalau kita nggak mempersiapkan diri baik-baik, kita lagi menyiapkan diri untuk gagal. Gitu. Itu yang saya pakai sampai sekarang sih. Dan setuju banget sama Pak Thomas tadi, Mbak Ayu. Nggak bisa hantam kromo ya Pak. Main mau jalan tanpa persiapan. Wah, kacau. Tapi dalam proses juga ya, tidak semua harus terlalu pikirin dulu baru berjalan. Ada hal-hal yang harus pikirin benar baru jalan. Ada hal-hal yang tidak usah pikir bisa jalan. Sambil jalan ya Pak? Misalnya, atau sambil jalan gitu. Orang juga bisa terkungkung tidak jalan-jalan ketika dia segala sesuatu mikirin berbagai risiko macam-macam. Iya. Nah, itu juga bisa membuat orang nggak bisa jalan. Jadi sebenarnya adalah tahu kapan harus rencana baru jalan, kapan harus
nggak usah terlalu mikir, tapi jalan dulu. Itu seninya. Mana Pak nentuinnya Nah, Pak? itu juga pertanyaan saya sama. Biar bisa Gimana jago gitu Pak, untuk dapat insight kapan kita jalan dulu baru mikir, kapan kita mikir dulu baru jalan. Ntar salah-salah yang harusnya mikir dulu baru jalan, kita jalan dulu baru mikir. Akhirnya kan kejeblos gitu Pak. Itu gimana Pak? Nah, misalnya lah, kita berbisnis, ya kan? Kalau kita mau jalankan sendiri, ya di dunia kami misalnya, mau jalankan sendiri, itu harus belajar A sampai Z. Oke? Nah, di bisnis kami, orang yang mau masuk, kita kasih tahu, kamu harus belajar. Tapi proses, ikutin prosesnya. Kapan saya suruh belajar, kapan kamu ikutin aja. Ya, misalnya contoh ya, kami handle nasabah. Kalau biasa orang bisnis, kalau ketemu nasabah, itu kan dia harus ngerti, betul nggak? Nah, di bisnis kami bisa tandem. Dia nggak ngerti, kagak apa. Kami yang ngerti, tim kami yang jelasin. Dia cuma belajar, duduk samping. Yang penting dia follow up dulu. Orang itu datang, kita yang bantu. Misalnya sekarang jauh lebih mudah karena via Zoom dia itu bisa. Jadi expertise itu bisa tandem, tidak harus dia kuasai. Next step yang dia belum bisa, dia nggak usah kerjain. Tim yang lain yang bantu. Nah, sambil dia belajar sampai dia expert, baru dia mengkaderisasi orang. Seperti itu, ya. Jadi hal-hal tertentu, misalnya contoh deh, mau contoh yang tadi ya, kapan harus mikir, kapan yang tidak, betul nggak ya? Misalnya mau investasi 1M, itu harus mikir. Risiko ya Pak berarti ya, ada risiko di sini ya. Oke. Tapi belajar bisa berbicara di depan umum dengan lancar. Expertnya udah jelas, yang memang hebat, ya banyak orang belajar. Invest 500.000, sejuta, nggak usah mikir, belajar aja. Iya. Paling besar risiko apa sih? Paling besar risiko hilang ya 500.000, 1 juta kan? Tapi potensi untuk capai suksesnya kan jauh lebih besar, betul nggak? Iya. Oke. Mbak Lucy, Mbak, kalau kemudian tadi menyinggung nih, menarik banget membahas tadi, kita sempat kepotong sama yang gimana caranya untuk memutuskan mana yang harus dipikirin dulu sama yang enggak. Tapi menarik sekali menyinggung apa yang tadi Pak Thomas sempat singgung sedikit ya, itu tentang harus punya coach lah kalau misalnya pada saat kita berjalan seperti ini gitu kan. Itu juga kan sejalan dengan proses transform, kita setidaknya kan harus punya yang namanya role model. Harus ada orang yang bisa menonton kita yang jadi role model kita. Syukur-syukur role model itu kemudian bisa menjadi coach kita gitu. Iya. Kita kaitannya sama role model yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kompetensi. Kita tuh bisa milihnya berdasarkan apa sih Mbak? Oke. Iya. Pak Thomas, salah-salah kita milih coach kan salah-salah juga kita bisa Iya. Betul. Tapi kalau gimana Mbak? Menarik deh yang tadi Pak Thomas katakannya, sebenarnya tanpa kita berdiskusi panjang lebar sebelumnya, obrolan Pak Thomas inline sama obrolan kita sebelumnya ya Mbak Ayu ya. Nah, Pak Thomas dan Mbak Ayu, kalau menurut aku, kalau bicara soal role model, sebetulnya kita supaya bisa lebih mengakselerasi, nih teman-teman yang lagi ngedengerin ya, supaya lebih bisa mengakselerasi dan mempercepat proses pertumbuhan kita dalam mencapai tujuan kita, teman-teman bisa belajar sendiri, pasti itu kan. Yang kedua tadi, cari seorang mentor. Mentor itu adalah orang yang udah ngejalanin duluan dan terbukti udah berhasil gitu kan. Kalau bahasanya Pak Thomas, ngapain kita mulai dari awal gitu. Kalau ada orang yang udah berhasil, deh kita memodel aja, mencontoh dan minta bimbingan dari dia. Jadi perlu seorang mentor. Tapi perlu juga seorang coach. Karena tugasnya mentor sama tugasnya coach agak beda nih Mbak Ayu gitu. Kalau mentor itu kan memberitahu apa yang harus dilakukan tadi ya, menemani, menjelaskan supaya orang yang jadi mentinya itu, orang yang dimentori itu betul-betul bisa lebih cepat. Tapi kalau tugas seorang coach lebih kepada menggali potensinya dia, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif sehingga membuka mindsetnya, dan akhirnya tanpa dia tahu sebetulnya begini, tanpa orang tuh tahu sebenarnya mereka udah punya potensi yang luar biasa di dalam diri mereka. Nah, tugasnya coach adalah unleash atau mengeluarkan tuh potensinya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif sehingga orang yang menjadi coachingnya atau yang di coaching gitu ya menemukan berbagai macam inspirasi dan insight, dan akhirnya bisa tumbuh menemukan berbagai macam cara yang cocok untuk dirinya sendiri.
Nah, mentor kayak apa, coach kayak apa, atau role model itu seseorang yang kita panutan kita yang pengen kita tiru gitu ya. Itu seperti apa? Kalau menurut aku jawabannya adalah mereka yang memiliki value yang mirip dengan kita. Jauh lebih mudah kalau menurut saya. Jadi contoh misalnya Mbak Ayu gini. Saya pengen banget sukses. Kemudian saya mencari role model yang hebat banget, yang sukses, tapi value-nya beda sama saya. Bisa sih, tapi kitanya nggak nyaman, yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa menjadi seperti itu, karena itu adalah orang yang beda banget sama kita. Gitu. Jadi kalau orang yang udah memiliki value-value yang mirip sama kita jauh lebih mudah untuk ngikutinnya. Kalau saya begitu ya, dalam perjalanan saya. Kalau nggak nyaman, akhirnya nggak juga jadi role modelnya kita gitu. Jadi cuma sekedar sesuatu yang mungkin bisa kita contoh beberapa hal, tapi nggak sungguh-sungguh bisa jadi role model. Kalau dari pengalaman aku seperti itu. Kalau dari Pak Thomas, gimana Pak? Oke, saya setuju dengan apa yang Bu Lucy sampaikan, ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah kita harus jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri dulu adalah, saya ini siapa? Apakah seseorang yang seperti yang Ibu tadi bilang, saya mau cari orang yang sesuai dengan saya, gitu kan ya? Kira-kira itu ya kan? Nilai-nilainya sama lah Pak, ya? Mirip lah. Nah, mirip kan ya? Nah, tapi kalau misalnya dirinya adalah orang yang memang tidak memiliki value yang luar biasa, ya, maka dia yang harus transformasi diri. Pada prinsipnya semua orang bisa berubah. Pada prinsipnya, ya. Sepanjang dia tahu kenapa dia harus berubah, ya. Ada dua faktor pendorong. Biasanya ada dua faktor pendorong, ya. Dua faktor pendorong yang membuat orang berubah. Satu adalah faktor mau mencapai impian, ya. Dan satu adalah faktor keterpaksaan. Dipaksa ya Pak? Ya. Nah, dalam konteks orang mau sukses besar, dia harus mengkombinasikan dua ini. Ya. Biasanya menurut info yang dulu saya dapat ya, tapi ini datanya tidak terlalu valid ya. Tapi kurang lebih lah. Mungkin sepertiga manusia itu bisa lari karena mencapai impian. Mau mencapai impian. Tapi 2/3-nya adalah karena harus ada dorongan. Atau ada ancaman. Nah, kalau mau sukses, jangan tunggu ancaman datang, baru kita sukses. Baru lari gitu ya. Nah, cara yang paling gampang dan enak adalah kita harus punya impian, kemudian kita ciptakan ancaman. Ciptakan ancaman sendiri ya Pak? Bagi diri sendiri. Nah, jadi sebelum ancaman yang benar-benar datang, kita ciptakan dulu. Sehingga kita akan lari karena mau capai impian, dan juga karena keterpaksaan yang kita bikin dalam pikiran untuk lari. Sehingga kita akan jauh lebih mudah mencapai apa yang kita mau dan merubah apa yang ada di diri kita. Tujuan bukan situ Mbak Lucy? Jadi kejelasan yang sangat jelas terhadap tujuan kita dan sungguh-sungguh memahami nilai-nilai diri kita serta why-nya kita, itu membuat kita tidak pernah kehabisan energi gitu kan? Iya kan Pak? Jadi kalau kita jelas banget sama apa yang kita mau, kita juga tahu kenapa kita pengen hal tersebut, dan kita tahu nilai-nilai penting dalam hidup kita. Kalau 3 itu benar-benar jelas, rasanya kita nggak pernah kehabisan energi untuk akhirnya mencapai apa yang mau kita tuju. Itu tadi menarik tuh. Kan aku pernah denger tuh Pak Thomas, kayak kalau orang lagi diet ya, kadang-kadang kayak gitu kan. Pengen punya tubuh yang ideal seperti ini, maka kemudian dia membuat strategi untuk menciptakan, kalau bahasanya Pak Thomas tadi adalah ancaman gitu. Akhirnya dia mengumumkan kepada orang-orang banyak bahwa dia akan turun berat badannya sebanyak sekian, sehingga itu menjadi sesuatu yang dipaksa gitu ya Pak ya, strategi memaksa diri sendiri gitu kan. Karena udah diumumin mau nggak mau dia harus jalanin gitu. Saya pernah dengar tuh teman saya lakukan itu tuh. Jadi berhasil gitu, karena memang kalau aku juga pernah dengar katanya gini kan, pertama-tama harus dipaksa,
lama-kelamaan jadi budaya gitu kan ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita harus memaksa diri kita untuk akhirnya memiliki sebuah kebiasaan yang berbeda gitu ya. Gitu, benar nggak sih Pak? Kayak gitu ya maksudnya ya Pak? Iya. Ya, jadi contoh simpel lah ya. Kebanyakan orang kerja. Siapa sih yang mau masuk bangun pagi jam 7, jam 6? Iya. Nggak ada kan? Iya. Tapi karena kerja dapat gaji, maka dia harus ikutin aturan. Nah, karena aturan itulah yang membuat dia mau nggak mau ikutin itu kan? Iya. Nah, lama-lama itu menjadi suatu kebiasaan dan dia menemukan kenikmatannya. Maka ada pepatah mengatakan adalah kerjakan apa yang kamu suka dan sukalah apa yang kamu kerjakan. Oke? Iya. Umum kan begitu ya? Umum begitu. Oke? Benar itu. Jika apa yang kamu suka itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Oke. Oh, kalau entrepreneur beda yuk ini. Bukan, iya benar. Kalau kita langsung diingatkan. Saya suka lari. Saya suka lari. Tiap hari lari. Ada nggak ekonominya? Tapi kalau ditransform jadi memiliki nilai ekonomi bisa juga kan, Pak? Ya, seberapa bisa? Seberapa bisa? Betul nggak? Nah, bikin itu Pak, bikin lomba lari. Nah, apa yang harus dilakukan adalah bukan apa yang saya mau, tapi apa yang terbaik yang bisa saya capai, maka saya harus lakukan apa yang harus saya lakukan sehingga bisa mencapai itu. Kemudian belajar dalam proses itu, belajar mencintainya, belajar mencintai apa yang saya lakukan. Iya. Sebetulnya kekuatan dari why itu bisa bikin kita akhirnya jadi pelan-pelan mencintai apa yang kita lakukan sih. Karena why itu adalah sebuah dorongan yang kuat kalau menurut aku ya Pak. Ya. Kalau kita tahu bahwa our purpose adalah sesuatu yang lebih baik di masa depan gitu ya Pak ya. Kalau tadi sesuatu yang lebih baik yang mau kita ciptakan di masa depan gitu kan. Kita jelas banget tuh terhadap sesuatu yang lebih baik yang ingin saya ciptakan di masa depan. Saya juga jelas banget kenapa saya mau menciptakan itu gitu. Maka sebetulnya pelan-pelan kita jadi mau nggak mau mencintai apa yang kita lakukan. Karena kita tahu ini penting untuk kita, gitu kan ya Pak ya? Ya. Oke. Iya. Saya suka banget ini Pak. Saya ini ya, kutip punya Bapak nih ya. Saya suka banget yang tadi nih. Pokoknya, kata Pak Thomas, yang BLE itu loh Pak tadi. Pokoknya bisa aja dulu gitu kan. Karena orang nggak bisa itu biasanya nggak tahu, nggak mau, sama nggak mau repot. Nggak mau ribet. Menurut saya benar banget Pak. Gitu ya teman-teman yang lagi ngedengerin ya. Iya. Kecolek nggak nih? Kalau teman-teman dengerin kecolek nggak? Kalau saya kecolek banget yang ketiga Pak, nggak mau repot. Benar, nggak mau repot, nggak mau repot. Itu kalau misalnya diringkas dalam satu kata yang gampang itu orang itu nggak bisa karena malas sebenarnya. Iya. Jadi tidak boleh malas karena kalau dia mau, dia tahu caranya dan dia mau ribet itu pastinya sebetulnya bisa semua untuk dilakukan. Gitu ya Pak Kawan? Iya. Dia perlu tahu dulu, ya kan? Tahu dulu, buka pikiran, sehingga dia tahu kan apa yang dia kejar kan, apa yang akan dilakukan, resikonya apa. Kadang-kadang juga adalah sebuah bisnis dijalankan, kalau dia salah mendengarkan dari orang, dan dia nggak punya pendirian yang kuat, dia juga bisa terjerumus. Iya. Nah, karena itu yang namanya orang sukses, itu jauh lebih sedikit daripada orang yang gagal, betul nggak? Iya, benar. Mengerjakan sesuatu yang sukses itu jauh lebih, orang yang sukses itu jauh lebih sedikit daripada orang yang gagal. Benar. Nah, sialnya kebanyakan orang mau capai sukses itu dia bertanya sama orang yang gagal. Salah deh. Karena yang banyak yang gagal. Iya. Orang yang gagal pasti tidak akan bilang, wah, saya orang bodoh, saya orang nggak bisa, jangan ikuti saya. Kamu ikut aja. Pasti dia akan mencari pembenaran buat dia. Nah, iya. Bukan tipe kita lah. Iya. Mungkin sukses lah. Jadi dia mau cari pembenaran sehingga dia punya teman-teman. Akhirnya dia nggak malu kan kalau dia gagal.
Iya. Nah teman-teman sebetulnya tuh dengerin tuh. Jadi jangan salah cari orang ya kalau mau cari mentor atau cari coach atau cari role model, jangan cari orang yang salah ya Pak Thomas ya. Nah sebetulnya Mbak Ayu dari yang pengalaman aku juga nih Pak Thomas. Sebetulnya kalau kita mau merubah diri kita atau meningkatkan kompetensi diri kita, meningkatkan kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita, ada 3 hal yang harus diperhatikan tuh Pak. Tadi kemauan itu penting banget. Kemampuan, meningkatkan kemampuan terus-menerus juga penting, tapi nggak kalah pentingnya adalah faktor yang ketiga, yaitu lingkungan, gitu ya Pak ya. Jadi kemauan, mau, tahu, dan lingkungan sebetulnya. Gitu. Kalau kemauan kita udah besar, tapi kita nggak tahu caranya, juga nggak jalan, gitu kan? Maksudnya kita nggak bisa meningkatkan kompetensi kita. Tapi kalau kita tahu, tapi nggak mau juga nggak jalan. Tapi kalau kita tahu dan mau main sama orang salah juga nggak jalan gitu ya. Jadi teman-teman ingat tuh yang Pak Thomas baru ceritain, penting untuk kita juga memperhatikan sebetulnya kita bergaul dengan siapa gitu. Terus lingkungan kita kayak apa. Nah itu juga jadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemampuan kita. Kita akan ngomongin itu di episode yang ke-17 ya, Mbak Yu ya, soal lingkungan ya. Iya, betul. Tunggu ya. Tapi Pak Thomas udah nyolek duluan soal lingkungan tadi. Jadi pada prinsipnya ada pepatah mengatakan siapa diri kita adalah coba dicek 5 teman terbaik kita. Rata-rata dari 5 teman terbaik kita itu siapa? Itulah diri kita gitu loh. Nah, kalau gitu teman saya ada Mbak Ayu, ada Pak Thomas, paling tidak 2 yang cakep nih, yang udah sukses bisa saya menimbulkan saya jadi orang sukses, menumbuhkan saya jadi orang sukses. Makanya Bu, ada pepatah mengatakan, kalau kita mau sukses, maka cari orang yang lebih sukses lagi. Sehingga kita menyesuaikan diri ke sana belajar. Iya, nah, benar. Bukan panjat sosial ya, tapi adalah meningkatkan kompetensi kita ke sana. Iya, karena bisa belajar dari mereka kan, teman-teman kan. Iya. Betul. Nah, kebanyakan juga orang gagal karena apa? Dia tidak koreksi ke dalam. Kebanyakan lakukan kesalahan, dia selalu bilang salah. Tapi jari tunjuk salah, 3 jari tunjuk diri. Nggak lihat dia ya Pak ya, yang 3 jari dia ya. So, satu prinsip yang penting juga untuk bisa sukses adalah selalu kalau hadapi kesalahan apapun, nomor 1, siapa yang bertanggung jawab? Saya. Diri sendiri. Lalu, pastikan diri sendiri juga adalah orang yang bisa diandalkan. Kemudian, jadikan orang yang tidak selalu mencari kambing hitam, mencari kesalahan orang lain, mencari alasan-alasan, mencari pembenaran. Ya, salah ya udah koreksi diri. Kemungkinan salah saya. Nah, perbaiki diri, maka kemungkinan kita bisa sukses ke depan akan jauh lebih besar. Nah, Pak Thomas, tapi seringkali kita bertemu sama orang-orang di mana yang resisten gitu. Dia udah dikasih tahu berkali-kali gitu bahwa jalan kamu tuh salah gitu, ini nggak tepat gitu. Tapi nggak mau berubah-berubah gitu. Tapi udah dikasih tahu gitu. Itu biasanya penyebabnya apa ya Pak? Oke. So, jadi gini ya, menurut penelitian ya, tapi ini nggak tahu valid atau tidak ya, tapi ini udah biasa kita bahas lah di dunia bisnis kami ya. Jadi dari 10 orang itu ada 1 orang di antara itu nggak usah dia apa-apain, dia udah tahu apa yang dia lakukan. Jadi disentil dikit dia udah langsung lari. Nah, 7 yang lain harus di coach, di mentoring dan sebagainya. Habis itu dia jalan gitu. Nah, 2 lagi yang lain diapa-apain kagak jalan-jalan. Nah, pertanyaan tadi Bu Ayu adalah ini masuk ke manusia yang mana? Nah, jadi kita mau suruh dia jalan atau apa? Ada gunanya nggak sih? Kalau nggak ada, lebih baik energi kita, waktu kita bimbing orang yang 7 atau yang 1 itu, cari yang 1 itu. Nah, di bisnis saya adalah waktu saya cari yang 1. Iya, yang bisa jalan sendiri ya Pak. Maupun yang 2 ya. Iya. Nah, lalu saya squeeze lagi 1 yang 1. Maksudnya yang 1 di antara yang terbaik dari yang 1 gitu. Nah, berarti 1 dari 100. Jadi cari the best of the best. Disedikitin aja dia bisa lari sendiri.
Jadi fokus dan energinya ke tempat yang tepat ya Pak ya? Fokus dan energinya ke orang yang tepat ya? Gitu. Dan kebanyakan adalah, banyak kita gagal ya, umumnya kan adalah kita sapu jagat, semua diambil. Baru pikirnya nanti seleksi alam kan. Tapi waktu kita, energi kita kan habis sama orang-orang yang nggak mau jalan. Iya. Jadi misalnya energi kita 100, kita bagi ke 10 orang, berarti kan masing-masing nggak 10. Kalau di awal kita udah seleksi dengan baik, walaupun tingkat gagal mungkin ada juga ya. Tapi kan energi kita bisa bagi ke 3 orang, masing-masing dapat 3/3 kan. Nah, jadi nggak habisin waktu itu. Nah, manusia seperti itu pun sebenarnya bisa berubah. Iya. Sebenarnya dia bisa berubah juga. Tinggal masalahnya adalah kita mau mengabdikan waktu kita untuk merubah orang itu. Atau lebih baik kita bantu orang lain. Misalnya contoh lah, di lautan, kita di atas kapal. Ada di lautan di sana ada banyak orang yang tenggelam, ya. And then kita punya tali untuk bantu orang naik. Kita mau bantu yang help, mau hidup, atau yang udah pasrah. Kalau kita lempar yang pasrah, dia nggak mau ambil. Kita mau gimana pun dia nggak akan, kan, betul nggak? Analoginya ya. Lebih baik kita selamatkan yang mau hidup. Iya. Sebetulnya inline Pak sama apa yang tadi kita obrolin sih Mbak Ayu, benar banget. Dari sudut pandang begini ya, bahwa as a coach gitu ya Pak ya, sebagai seorang coach kita hanya bisa membantu orang-orang yang memang mau dibantu. Dan haknya orang tersebut sebetulnya mau dibantu atau tidak. Tanggung jawabnya dia juga untuk akhirnya bisa memperbaiki diri atau tidak. Memang betul, kita bisa saja mendedikasikan waktu yang lebih banyak dan energi yang lebih besar untuk akhirnya merubah hidup orang. Tetapi at the end sebetulnya tanggung jawab dan keputusannya ada di tangan orang tersebut. Iya. Itu sih Pak kalau menurut saya. Iya betul. Nah, itu pandangan saya dalam praktek ya, betul nggak? Iya. Sumber daya kita kan terbatas, betul nggak? Iya. Waktu kita, sumber daya, energi, uang dan sebagainya terbatas. Nah, kita alokasikan ke orang yang mau berubah. Nah, jadi saya ada peribahasa yang saya pakai adalah daripada mendorong kerbau lari, lebih baik membimbing ke kuda balap untuk lari ke depan. Gitu. Jangan dorong orang yang modelnya kerbau gitu. Dorong-dorong kagak mau malah ketendang kita kan? Iya. Atau kalau main analogi lagi, jangan-jangan kerbaunya salah tempat ya Pak. Kalau dia ditaruh di tempat harapan di tempat sawah yang mau dibajak, mungkin dia jadi berguna gitu ya. Jadi kadang-kadang orang bisa jadi tidak bisa berlari cepat atau dia bisa berguna secara maksimum, mungkin karena memang dia tidak berada di tempat yang tepat juga gitu loh Mbak Ayu, ya kan? Jadi ini intermezzo sedikit ya. Intermezzo ya. Jadi kalau saya lebih senang adalah ketika misalnya wawancara untuk dapat orang atau apapun, selalu saya bikin persyaratannya susah. Jadi kalau orang yang susah, udah hilang. Jadi saya nggak perlu waktu untuk seleksi lagi gitu. Oh Bapak itu ya caranya gitu ya. Jadi ketika dia udah isi ini, berarti kan ini orang yang memang sudah lewatin tahapan itu kan. Ada niatnya ya Pak ya, ada maunya ya Pak ya, ada mau tahu tadi ya. Contoh misalnya yang lain ya. Misalnya yang lain, mungkin ini ide aja, oke? Contoh misalnya kita mau tahu orang ini niat nggak sih? Ya. Misalnya dia wawancara, oke? Dia niat atau tidak? Saya tidak akan bilang nanti meeting kita besok jam 2. Saya nggak mau bilang gitu. Saya bilang adalah Anda besok pagi antara jam 10 sampai jam 11 Anda telepon untuk dapatkan jadwal. Nah kalau dia telepon berarti dia niat kan? Daripada kita wawancara 10 orang jam 2, datang nggak ya? Wah Mbak Ayu bisa dipakai tuh tekniknya tuh Pak. Karena kan tadi ya Pak ya, mau tahu, ada kemauan, dan mau repot ya Pak ya. Udah kena tuh, cakep. Bisa dipakai. Lempar kerepotan itu ke mereka. Kita bisa lebih efisien. Thank you. Wah, tipsnya bagus teman-teman tuh. Untuk ngecek seseorang itu seperti apa bisa pakai cara Pak Thomas nih. Benar, barusan dapat tips praktis gitu ya. Iya.
Iya. Wah, terima kasih nih Pak Thomas. Nggak berasa Mbak Ayu udah lebih dari setengah jam kita ngobrol nih gitu ya. Balik lagi teman-teman yang lagi ngedengerin, tadi barusan Pak Thomas mengingatkan kita satu hal yang penting banget tuh, tentang bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya Pak ya. Yes, Ketika kita salah atau kita tidak berhasil, gagal, nomor satu jangan cari kambing hitam, jangan menunjuk orang lain, tapi cobalah koreksi diri sendiri ya Pak. Mereview, menganalisa ke dalam diri dulu gitu. Sebetulnya apa sih yang saya sudah lakukan, dan kalaupun ada kegagalan, lihat itu sebagai feedback untuk akhirnya memperbaiki diri. Gitu ya Pak Thomas ya. Kalau yang Pak Thomas andai kata kita tidak bisa menemukan, andai kata kita nggak bisa, maka tanyalah ke mentor atau ke coach. Saya sudah lakukan gini, salahnya di mana? Atau bisa membuat lebih bagusnya di mana? Nah, tapi orang yang tepat ya. Nah, kita akan bisa perbaiki diri. Bisa lebih. Oke. Luar biasa ya, Mbak Ayu ya, senang ya ngobrolnya ya. Benar. Energinya, semangatnya, Pak Thomas malah, aduh, kita jadi ikutan semangat nih ya. Iya. Ini hanya sepintas yang saya tahu. Dan saya sepintasnya aja udah begini luar biasa. Ini catatannya udah 2 lembar nih Pak Thomas saya. Oke, thank you ya Pak Thomas, Mbak Ayu, terima kasih banyak sudah ditemani ngobrol. Tadi jangan lupa teman-teman nih, Pak Thomas tadi mengingatkan ada BLA, katanya kalau mau sukses, kalau mau mencapai tujuan yang sudah kita inginkan, harus punya BLA, yaitu Believing, Learning, sama Action. Dan jangan lupa untuk action ada lagi nih yang harus dipikirin, jangan main hantam kromo, tapi untuk action bisa dulu lantas lakukan persiapan, buat strategi, buat rencana, perhitungkan resiko, baru ambil action. Gitu ya Pak, jadi nggak sembarangan. Terus yang tadi yang saya suka banget nih ya, dari sesi hari ini adalah, biasanya orang itu bukannya nggak bisa, tapi nggak tahu, nggak mau, dan nggak mau repot. Nggak mau ribet. Nggak mau repot ya. Jadi teman-teman pilih tuh dari 3 tadi, alasan yang buat teman-teman nggak bisa tuh yang mana, dan cepat-cepat kemudian melakukan review kepada diri sendiri apa yang akan dilakukan lebih baik setelah ini. Betul. Ya. Jadi sesi hari ini teman-teman, tanpa terasa sudah hampir 40 menit kita ngobrol, lebih dari 40 menit, hampir 45 menit kita ngobrol. Banyak hal yang kita dapatkan buat kami nih, Pak Thomas, buat Mbak Ayu dan saya. Kita senang banget bisa belajar dari Pak Thomas. Terima kasih banyak waktunya Pak, terima kasih banyak sharingnya, dan teman-teman yang mendengarkan, mudah-mudahan teman-teman bisa langsung nangkep nih, abis ini apa sih yang akan teman-teman lakukan lebih baik untuk bisa teman-teman mencapai sukses, mencapai tujuan teman-teman dengan cara yang lebih efektif lagi setelah mendengarkan sharing dari Pak Thomas hari ini. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Kita sudahi dulu obrolan kita. Nanti lain kali kita akan coba cari waktunya Pak Thomas lagi, terus kita ngobrol-ngobrol lagi supaya bisa mendapatkan lebih banyak tips-tips bagaimana kita menjadi orang yang sukses. Karena Pak Thomas adalah seorang coach yang sudah membimbing banyak leader-leader muda dalam mencapai kesuksesan mereka. Dan sekali lagi, terima kasih teman-teman. Kita tidak bisa tidak bertransformasi supaya kita bisa membangun diri kita setiap hari menjadi versi diri kita yang lebih baik. Transformasi diri membuat hidup kita makin berarti. Thank you Pak Thomas, thank you Mbak Ayu. Thank you Mbak Lucy, bye. Thank you Mbak Ayu. Bye Pak Thomas.